Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Bambang Sukmaji yang dalam kesempatan ini ingin mengetengahkan kisah yang terjadi di masyarakat Jawa yang berkisah tentang biografi Sultan Hadiwijoyo atau Joko Tingkir. Menurut Wikipedia, Joko Tingkir adalah bernama Mas Karepet pada saat kecilnya, putra Ki Ageng Pengging atau Ki Kebo Kenongo. Saat dia dilahirkan, ayahnya sedang menggelar pertunjukan wayang beber dengan dalang Ki Ageng Tingkir. 10 tahun kemudian, Ki Ageng Pengging dihukum mati oleh Kesultanan Demak karena dianggap memberontak, sehingga sekarang tinggallah janda Nyi Ageng Pengging yang kemudian tidak lama juga meninggal dunia. Sejak itu Mas Karepet dijuluki anak yatim dan diangkat oleh Nyi Ageng Tingkir. Mas Karepet gemar sekali bertapa walaupun dia masih muda, dan berlatih bela diri serta gembleng kesaktian serta belajar ilmu keutamaan hidup, sehingga dia menjadi pemuda yang tangguh, penuh pribadi dan penuh karisma. Mas Karepet pertama kali berguru dengan Sunan Kalijogo dan diberi beberapa karuh tentang keagamaan, pemerintahan, dan keutamaan hidup. Kemudian Mas Karepet juga berguru kepada Kyai Ageng Selo dan diangkat saudara oleh putra-putra Ki Ageng Selo, yaitu Ki Ageng Jurumertani, Ki Ageng Pemanahan, dan Ki Ageng Penjawi. Mas Karepet juga berguru kepada Ki Ageng Banyu Biru atau Ki Kebo Kanigoro, yaitu pamannya atau kakak kandung dari ayahnya. Dikisahkan kemudian Mas Karepet atau sekarang sudah bergelar menjadi Joko Tingkir pada saat mudanya ingin mengabdi ke Demak. Dalam Babat Jawa banyak diceritakan tentang perjalanan Joko Tingkir menuju Keraton Demak ataupun setelah dia tinggal di Keraton Demak. Di Demak dia tinggal di saudaranya atau pamannya dari Ki Ageng Tingkir yang menjadi Lurah Masjid Agung Demak. Dalam perjalanan ke Demak, Joko Tingkir ini ditemani oleh teman-teman seperguruannya, yaitu Mas Monco, Mas Wila, dan Ki Wuragil. Dikisahkan suatu saat di perjalanan Joko Tingkir harus menyeberangi sungai yang terdapat kedung srengenge yang sangat dalam. Di kedung srengenge ini Joko Tingkir diserang oleh segerombolan buaya berjumlah 40 ekor. Namun karena kesigapan, kesaktian, dan kanuraganya begitu bagus, Joko Tingkir berhasil mengalahkan. Dan akhirnya 40 buaya ini pun takluk kepada Joko Tingkir dan diseberangkan bersama dengan teman-temannya. Sesampainya di Demak, Joko Tingkir berusaha untuk melamar menjadi tamtama atau prajurit keraton. Kemudian karena kesaktiannya tadi, Sultan Trenggono merasa terkesan, kagum dengan olah keridanya Joko Tingkir, kesaktiannya, maka Joko Tingkir diangkat menjadi lurah tamtama atau kepala prajurit. Namun tidak berapa lama Joko Tingkir menghadapi Dadung Awuk, calon prajurit yang ingin mendaftar jadi prajurit dan mempunyai kesaktian yang linui, tapi dia sombong.
pada saat uji coba tes kanuragan, tidak sengaja Joko Tingkir membunuh Dadung Awuk dan tewaslah Dadung Awuk. Karena kesalahannya itu, kemudian Joko Tingkir diusir dari Keraton Demak dan dipecat sebagai jabatan Lurah Tamtama. Suatu saat di lain waktu, Sultan Trenggono dan keluarganya sedang beristirahat di Gunung Prawoto. Tiba-tiba seekor kerbau bernama Kerbau Danu mengamuk entah kenapa, mengebrak-ngabrik kawasan Gunung Prawoto, ingin membunuh para Tamtama. Semua tidak ada yang bisa mengatasi. Akhirnya dipanggillah Joko Tingkir yang kebetulan tidak jauh dari tempat itu, dan berhasillah membunuh kerbau itu. Kemudian kembali lagi Joko Tingkir diangkat menjadi Lurah Tamtama. Setelah menjadi Lurah Tamtama yang kedua, berbagai prestasi cemerlang bidang kemiliteran berhasil diraih oleh Joko Tingkir. Akhirnya karena prestasinya itu, Joko Tingkir diangkat menjadi Adipati Pajang dan bergelar Adiwinata. Pada tahun 1546, Sultan Trenggono wafat. Rencana semula sebagai pengganti Sultan Trenggono dinobatkan adalah Sultan Prawoto putra sulungnya. Tetapi Sultan Prawoto ini tidak jadi dinobatkan karena dibunuh oleh Arya Penangsang. Alasan Arya Penangsang membunuh Sultan Prawoto adalah karena Sultan Prawoto dulu membunuh Sekar Sedo Lepen, ayah Arya Penangsang. Sedangkan Sekar Sedo Lepen itu adalah kakak kandung dari Sultan Trenggono. Oleh karena desakan dari Ratu Kalinyamat, istri almarhum Sultan Prawoto, Adiwijaya ini atau Sultan Adiwijaya atau Joko Tingkir ini diperintahkan untuk membunuh Arya Penangsang. Tetapi karena Arya Penangsang merupakan saudara kandung sepupu, maka Joko Tingkir atau Adiwijaya ini pun enggan untuk membunuh Arya Penangsang, sehingga membuka sayembara dan berhasillah Arya Penangsang dibunuh oleh Danang Sutawijaya, putra daripada Ki Ageng Pemanahan. Setelah huru-hara itu berlangsung, kemudian Keraton Demak dipindah ke Pajang, dan hanya Adiwijaya saja yang sanggup menjadi sultan karena kemapanannya, kedewasaannya, kesaktiannya, dan di Keraton Pajang bergerak menjadi Sultan Hadiwijaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.